Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa pada episode kali ini kita bakalan membahas produk-produk yang ada di 994, tentunya dengan ini ya, tips dan triks dari episode kita yang sebelum-sebelumnya. Oke, untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah mengikuti kita dari awal, sudah melihat beberapa produk yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya, tentunya di konten TNT kita. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas sebuah solder station yang tentunya cukup ekonomis dan juga sangat fungsional. Oke Sobat Tenisi, apa produknya? Ini dia, solder station T210 dari GVM. Oke, untuk Sobat Tenisi seperti biasa, ini solder station dari GVM ya, dengan menggunakan mata solder 210 karena kodenya T210. Oke Sobat Tenisi yang mungkin sudah mengikuti kita dari awal, sudah lihat beberapa solder station yang sudah kita keluarkan pada episode-episode TNT sebelumnya. Maka pada episode kali ini kita bakalan membahas sebuah solder station yang cukup ekonomis di kalangan mata solder T210. Jadi walaupun bentuk stationnya mungkin yang Sobat Tenisi bisa lihat pada gambar ini, bentuk stationnya seperti ini, tapi dia sudah lumayan cukup canggih dan juga tentunya harganya ekonomis tapi fungsional dan juga sangat bisa diandalkan di meja-meja servis Sobat Tenisi. Oke, untuk Sobat Tenisi, tanpa menunggu waktu berlama-lama, kita bakalan lihat bersama-sama apa saja sih penawaran atau package yang terdapat pada solder station GVM T210 ini. Oke, bakalan kita lihat apa saja yang terdapat pada solder station. Yang pertama itu tentunya ada buku panduan yang Sobat Tenisi bisa gunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang solder station ini. Ini solder station menggunakan mata solder T210 atau C210 yang dari brand GVM ya, GVM. Oke, selanjutnya di sini ini terpisah ya kotaknya. Ini ada ini ada gagang dan juga kabel ground. Nanti kita bakalan lihat dan unboxing satu-satu. Di sini ada kawat pembersih dan juga ada busa dan ada juga karet untuk mencabut mata solder. Oke, selanjutnya di sini ada mata solder C210 dari merek GVM juga. Jadi Sobat Tenisi sudah mendapatkan mata solder satu dan tentunya ini ada solder stationnya. Oke, kita bakalan taruh di bawah. Di sini ada solder stationnya dan juga selanjutnya di kotak selanjutnya itu Sobat Tenisi dapatkan kabel power dan juga dudukan gagang soldernya. Oke, di sini kita bakalan unboxing satu-satu dari plastik pembungkusnya. Kita singkirkan dulu kotaknya ini. Kita bakalan lihat satu persatu apa saja yang terdapat atau bentuknya, karena kita udah sebutkan satu persatu tadi ya. Pertama itu ada dudukan gagang. Nah, ini terdapat kabel. Nanti kita lihat fungsi dari kabel ini. Ini nanti kita bakalan connect ke stationnya. Mungkin yang Sobat Tenisi sudah menggunakan solder GVM sudah tahu ini fungsinya buat apa ya. Tentunya ini adalah salah satu untuk sensor dari gagang, dudukan dan juga stationnya. Dan ini berfungsi untuk proses sleep atau standby pada ini solder station GVM T210. Oke, selanjutnya di sini ada stationnya yang menggunakan satu mata solder saja. Nah, ini satu mata solder saja, satu pin, satu layar display dan juga satu analog untuk semua settingan. Nanti kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa settingannya. Dan di belakang sudah terdapat power, tombol power dan juga
soket power. Di sini ada dua lubang, yang di atas itu fungsinya untuk kabel ground dan juga yang di bawah itu fungsinya untuk kabel dari dudukannya tadi. Nanti kita bakalan connect atau bakalan kita sambungkan semua dan kita lihat seperti apa tampilan dan juga fungsi-fungsi yang ada pada solder station T210 dari GVM. Oke, selanjutnya di sini ada kabel power yang ukurannya atau panjangnya tidak terlalu panjang ya, sekitar 1 meter, dan tentunya sudah colokan 3, dan di sini memang masih sudah colokan 2 juga, tapi di sini sudah 3. Tentunya sebenarnya sudah include dengan kabel ground. Ini ada mata solder T210 yang sobat teknisi dapatkan, itu adalah pisau ya. Kita tidak buka dan kita tidak gunakan karena ini produk baru. Tentunya nanti bakalan ngebekas ya. Nanti kita bakalan coba dengan mata solder yang kita gunakan ketika proses pengcucian. Oke, di sini ada kabel ground yang sobat teknisi bisa pasang ataupun tidak ya. Dan di sini bisa dilepaskan juga, dan kabelnya bisa sobat teknisi gunakan untuk yang lainnya. Nah, ini sobat teknisi mungkin sudah ada port untuk di dinding untuk ini ya, apa? Stationnya untuk di ground, sobat teknisi bisa gabungkan di sana juga. Mungkin yang sudah ada rangkaiannya khusus di sana semua satu titik untuk ground, atau mungkin yang belum, sobat teknisi bisa gunakan capit buayanya mungkin untuk digantungkan atau dicapitkan ya pada tempat yang sobat teknisi sudah tentukan untuk proses groundnya. Ini dia. Dan tentunya di sini ada gagang C210 dari GVM. Jadi untuk gagangnya sendiri itu ukurannya cukup kecil, dan di sini ada pegangannya berbahan karet, dan tentunya bagian sini sudah aluminium atau stainless ya. Stainless ini dia berfungsi untuk membaca sensor dari dudukannya ke ke gagang. Gagang nanti bakalan kita taruh di sini dan dia bakalan membaca lalu transfer ke stationnya. Lalu terjadilah yang namanya proses sleep atau standby. Jadi ini walaupun kecil-kecil begini, dia sudah menggunakan sistem sensor yang didukung dengan masih menggunakan kabel yang cukup panjang. Karena antara station dan gagang dudukan gagangnya ini dia masih terpisah. Oke, selanjutnya di sini kita dapatkan kawat ini ya, pembersih. Sobat teknisi bisa taruh pada bagian dalam sini. Oke, ini bisa ditaruh di bagian dalam sini. Dan ukurannya sudah pas dan juga sudah cukup ya pada dudukan gagangnya ini. Dan di sini ada busa untuk pembersih mata solder juga, sobat teknisi bisa taruh pada bagian. Dan ini adalah karet yang difungsikan untuk mencabut si mata soldernya ini. Jadi ini karet difungsikan untuk sobat teknisi gunakan ketika mencabut mata soldernya. Kenapa ini harus menggunakan karet? Tentunya untuk menjaga mata soldernya agar tidak tidak penyok atau mungkin putus ketika sobat teknisi menggunakan tang dalam proses pencabutannya, atau menggunakan bahan-bahan yang mungkin mudah kebakar, karena karet yang disediakan ini sudah tahan panas dan tentunya sudah lolos uji dari GVM-nya langsung. Oke, untuk sobat teknisi kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan juga fitur-fitur yang ditampilkan atau yang disuguhkan dari solder station T21 dari GVM. Oke, untuk sobat teknisi yang mungkin belum menggunakan atau mungkin sudah menggunakan solder GVM ini, bisa kita lihat bersama-sama ya. Oke, untuk gagangnya dia sudah menggunakan pin. Ini ada 5 lubang juga dan sudah ada angka-angkanya. Jadi untuk sobat teknisi mungkin bertanya nanti bisa nggak pakai gagang yang sama pinnya. Nah, itu yang bisa menjawab adalah angka-angka pada bagian pinnya ini. Angkanya mungkin sama 1 sampai ini ada berapa? Ada 6. Ada 6, 1 sampai 6, tapi posisinya mungkin berbeda-beda. Nah, ini sobat teknisi bisa lihat ada angka-angkanya. Kadang angka satunya ada pada bagian kiri atau bagian kanan atau di tengah mungkin. Ini sobat teknisi bisa lihat, apalagi mungkin yang sudah mengerti dalam proses pembongkaran kabelnya. Jalurnya kemana, nanti kabel-kabelnya pada bagian dalam yang menentukan. Jadi
kalau dibilang bisa, dia bisa, cuman tapi disarankan untuk tidak digunakan. Cukup menggunakan gagang GVM bawaannya langsung. Oke. Kita bakalan pasang. Dari sini sudah ada penguncinya. Sudah kuat. Kita menggunakan mata solder ini ya, mata solder yang kita pakai gunakan dalam QC aja. 210. Oke, pasang seperti biasa. Nah, ini sudah terkonek. Ini kabel power, kita gunakan kabel power ini aja karena pendek ya. Nah, inilah salah satunya, ini bagian belakang. Bagian atas adalah grounding, bagian bawah adalah ini sensor, atau di sini tulisannya station seat. Artinya dudukan ini khusus untuk dudukan ini saja, dan jangan sampai kebalik, karena ketika kebalik tidak akan terjadi proses slip atau standby pada solder station ini, karena setiap lubangnya itu sudah dibekali dengan rangkaian yang sudah ditentukan ya. Nah, tentunya pada bagian bawah sini jangan sampai kebalik, grounding di bawah atau mungkin seatnya di atas, itu tidak bakalan terjadi yang namanya proses slip ya. Ini ada tulisannya station, static seat, jadi sobat NSI bisa colokan pada bagian sini. Oke sobat NSI, ini sudah terkonek semua, dan ini adalah kabel power. Pastikan solder station dalam keadaan mati ya, jika sobat NSI ingin menyalakannya pada awal-awal. Jadi kita colok. Nah, ini masih dalam keadaan mati. Oke, untuk sobat NSI, untuk beberapa fitur atau tampilan dari solder T210 dari GVM ini, mungkin kita bisa lihat lebih dekat lagi. Oke sobat NSI, kita bakalan lihat seperti apa tampilan dari solder T210 dari GVM. Jadi untuk solder station GVM ini, dia memiliki display yang kecil, dan disitu sudah terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh solder station ini. Tentunya untuk solder station ini dia maksimal itu bisa mengeluarkan 480 derajat Celcius, 450 derajat Celcius. Oke, kita nyalakan. Nah, ini adalah tampilan dari solder station T210 dari GVM. Nah, ini dalam keadaan standby slip, dia bakalan garis-garis seperti ini, sama dengan solder station yang lainnya, karena dia menggunakan sistem sensor, makanya dia bisa dalam keadaan seperti ini. Beda dengan mungkin solder station yang mungkin bentuknya sama seperti ini, tapi dia langsung naik di angka temperatur yang sobat NSI setting, karena dia tidak menggunakan sensor ini ya, sensor baca. Jadi untuk sobat NSI, dia masih menggunakan sensor getar, dan itu hanya bisa dilakukan dengan proses timer. Ini sensornya sensor baca langsung didudukan, dan tentunya sudah otomatis ya. Nah, ini sobat NSI bisa lihat pada bagian atas ini ada tombol, ada tulisan set ya, settingan. Jadi itu adalah tombol temperatur yang bakalan sobat NSI gunakan. Dan ini set pada bagian sini ada 350 dan ada gambar dudukan dan juga gambar seperti gelas kopi, atau itu adalah gambar proses pemanasan ketika pemanasan terjadi. Contohnya, nah ini proses pemanasan terjadi, gelas kopinya bakalan kedip-kedip, dan jika kita letakkan maka gambar gagang bakalan tampil kembali. Dan ini sobat NSI bisa lihat secara ini ya, station ini masih normal nggak, fungsinya apa enggak. Dan di sini ada terdapat, dan dengan station sekecil ini tampilannya cukup kecil, dan tentunya sudah dibagi-bagi juga untuk 3 bagian. Jadi untuk pertama itu ada di temperatur 300, 350 dan juga 400 derajat Celcius. Itu adalah beberapa seperti channel yang sobat NSI bisa gunakan pada solder GVM T210. Ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang ada pada solder GVM ini. Tentunya sobat NSI tetap bebas menggunakan analognya ini untuk proses ini ya, untuk proses settingan temperatur berapa yang sobat NSI ingin gunakan. Dan di sini masih bisa digunakan ketika sobat NSI ngangkat gagang soldernya ini. Jadi ketika sudah diangkat, sobat NSI baru bisa melakukan proses pensettingan. Nah, ini sudah turun.
dan dia turunnya ada kelipatan 5 ya. Ini 200. Tapi ketika sobat teknisi lakukan proses slip seperti ini, maka untuk settingannya, oke sebentar, ini mas karena masih jalan dan panas, dia masih bisa disetting ya. Nah ketika dalam proses terjadi slip seperti ini, maka settingannya tidak bisa kita setting. Nah ini analog tidak berfungsi kecuali dia ditekan hold ya. Nah itu bakalan pindah ke 300. Oke, kita bakalan angkat. Ini kita bakalan pindah secara otomatis 350, dan itu sudah terdapat pada sampingnya sini untuk settingannya. Jika terjadi sobat teknisi lakukan hold pada analognya. Jadi analognya ini bisa pindahkan temperaturnya sesuai dengan ini ya. Oke sobat teknisi, jika sobat teknisi melakukan hold, maka dia bakalan berpindah sesuai dengan yang ada pada bagian kiri atau bagian kanan jika sobat teknisi selaras ya dengan mesinnya ini. Pada sobat teknisi ketika menghadap, dia bakalan sebelah kiri. Nah ini bakalan sesuai dengan yang ada pada solder stationnya. Ini 350, dan kita bisa melakukan proses kalibrasi. Nah ini sekarang proses kalibrasi, sobat teknisi bisa lakukan naik turunkan kalibrasi. Jadi untuk kalibrasinya itu pada temperatur 350. Tandanya pada bagian pojok angka ini atau temperaturnya ini, jika itu dia proses pemanasan, maka terdapat gambar Celsius ya, atau indikator skala Celsius. Dan jika sobat teknisi lakukan holding, nah tidak terdapat tulisan Celsius atau skala Celsius di sampingnya, maka ini adalah proses kalibrasi pada station GVM 210 ini. Sobat teknisi bisa bebas lakukan proses kalibrasi. Mungkin bisa lebih turun dari 350, atau mungkin lebih naik dari 350, atau mungkin sama dengan 350. Dan itunya bebas sobat teknisi tentukan, dan sobat teknisi setting masing-masing. Jika sudah, sobat teknisi lakukan proses hold kembali pada analognya ini, maka bakalan tampil seperti bukan seperti ya, tapi tampil huruf Celsius kembali atau skala Celsiusnya kembali. Maka ini solder bisa digunakan kembali dan sudah terkalibrasi tentunya. Untuk sobat teknisi tentunya bisa lakukan naik turun temperatur kembali. Nah ini yang naik turun temperatur, yang naik turun sudah temperatur settingan dari stationnya. Nah ini sudah bunyi beep. Dan itulah beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh solder station T210 dari GVM. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang terdapat pada solder station GVM T210 ini. Jadi untuk sobat teknisi, dengan station kecil ini, dengan menggunakan mata T210, dia cukup fungsional. Secara panas dia sudah real temperatur, dan sobat teknisi bisa pastikan dengan menggunakan kalibrator atau mungkin avometer ya, yang sudah support dengan pengaturan temperatur atau suhu dari solder ini. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin ini ya, bertanya-tanya, fiturnya cuma sedikit, cuman ada kalibrasi, juga ada sistem slip yang memang tidak bisa kita setting, dan juga ada ketersediaan ini ya, saran suhu aja, dan juga ada beberapa indikator-indikator yang sudah terdapat pada displaynya, seperti gelas kopi, itu salah satu indikator naik turunnya ini ya, proses pemanasan terjadi, dan juga ada gambar gagang di sebelahnya, itu proses slip terjadi. Dan juga ada proses kalibrasi yang harus sobat teknisi lakukan di temperatur 350. Jadi kalau tidak di 350, maka proses kalibrasi tidak bisa dilakukan. Ketika sudah sampai di 350 holding, maka tulisan indikator Celsius yang bakalan hilang. Itulah proses kalibrasi. Memang sedikit mungkin ketika melakukannya tidak menyadari jika kita tidak melihat bahwa ini ya, indikator Celsius pada sudut samping dari angka pada solder station. Jadi untuk sobat teknisi, itulah mungkin harus memperhatikan ketika melakukan proses kalibrasi. Perhatikan skala Celsiusnya pada bagian sudut angka itu. Jika tidak ada skala Celsius, maka
itu adalah proses kalibrasi yang sobat teknisi bebas naik atau turunkan. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita memberikan sedikit tips dan trik mengenai solder GVM T210 ini. Itulah mungkin kita sudah membahas tadi fiturnya. Sekarang kita bahas beberapa trik dan trik untuk solder GVM T210 ini. Mungkin tidak banyak dan tidak juga mungkin hampir sama dengan solder station sebelumnya. Mungkin yang pastinya itu setiap konten TNT kita selalu mengingatkan untuk jaga kebersihannya, tentunya karena solder station dengan bahan aluminium ini, atau apa ya bahasanya kalau kita bilangnya aluminium atau besi lagi, tentunya sangat rentan yang namanya panas, karena dia bahannya besi atau aluminium itu, dan terjadi proses pemanasan di dalamnya ketika digunakan. Sobat teknisi selalu perhatikan kebersihannya, karena di sini terdapat beberapa sirkulasi untuk untuk bisa terindikasi debu masuk ke dalam stationnya. Nah, debunya itu yang ditakutkan menempel dan panasnya tidak keluar terus menerus dan tidak keluar. Nah, itu terjadi yang namanya short atau konslet. Dan selanjutnya sobat teknisi yang menggunakan mata soldernya ketika ingin menggantinya, karena di sini tidak bisa lakukan seperti solder station lainnya, sobat teknisi diwajibkan menggunakan karet yang sudah disediakan, karena ini karetnya sudah tahan panas. Nah, sobat teknisi bisa gunakan karetnya ini untuk proses penggantian mata soldernya, karena ini adalah karet yang sudah tahan panas dan tentunya juga bisa menjaga mata soldernya terhindar dari yang namanya penyok atau mungkin putus elemennya, karena sobat teknisi menggunakan benda-benda tumpul atau benda-benda kasar seperti tang, atau mungkin juga langsung dicabut menggunakan obeng. Jadi untuk sobat teknisi itulah salah satu hal-hal yang harus sobat teknisi perhatikan untuk solder GVM T210. Dan untuk selanjutnya, untuk sobat teknisi yang ingin mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan kenapa mata soldernya cepat rusak atau juga mungkin cepat putus, apalagi yang menggunakan mata solder yang biasa. Nah, itu untuk sobat teknisi salah satu tips dan trik dari kita ya yang sobat teknisi bisa lakukan adalah, karena ketika dalam keadaan slip seperti ini, nah ini dalam keadaan slip tidak bisa lakukan proses setting ya, naik turun temperatur, dan hanya bisa dilakukan ketika sobat teknisi mengangkat gagangnya ini. Nah, ini bisa dilakukan naik turun temperatur. Maka disarankan untuk sobat teknisi itu melakukan sebelum menaruh gagangnya ini pada dudukan, lakukan turunkan temperaturnya di 150 atau 200. Cuman kita sarankan di 150. Nah, ketika sudah 150, kita tunggu di 150, nanti ada suara beep. Nah, ini sudah 150, lalu kita lakukan proses slip. Nah, ini sudah posisi slip. Kenapa harus kita turunkan dulu? Karena mungkin ada beberapa sobat teknisi yang menggunakan mata solder atau gagangnya ini, solder stationnya ini pada temperatur yang tinggi, mungkin 380, atau mungkin ada yang menggunakan 450 maksimal dari solder stationnya ini. Maka itu adalah salah satu cara kita untuk menghindari yang namanya damage pada elemennya. Jadi ketika sobat teknisi menggunakan solder station ini ketika proses slip, maka proses pendinginan terjadi. Ketika proses pendinginan terjadi dalam keadaan sebelum yang panas, proses pendinginan terjadi, dan pada temperatur yang tinggi sobat teknisi langsung angkat, maka yang terbaca adalah 450. Jadi dalam keadaan dari 0 ke 450 itu bisa berdampak pada elemen, apalagi mata solder yang sobat teknisi gunakan itu adalah mata solder mungkin sudah lama atau mungkin sudah sudah sering digunakan, dan sobat teknisi itu bisa berdampak pada mata soldernya yang mungkin putus elemen, atau mungkin bisa juga langsung tidak terbaca sensor pada bagian belakang mata soldernya, karena itu ada dua indikator, mulai dari elemen dan juga sensor mata solder. Dan itu
salah satu trik agar sobat tenisi tidak terjadi yang namanya putus elemen pada mata soldernya. Itu salah satu triknya, karena dalam keadaan slip tidak bisa naik turunkan temperatur. Sobat tenisi lakukan ketika sebelum sobat tenisi taruh gagangnya pada dudukan. Oke, itu udah beberapa tip dan trik untuk sobat tenisi agar mata soldernya lebih awet lagi dan juga tahan lama tentu. Oke sobat tenisi, sekian dulu video kita mungkin mengenai T210 dari GVM. Jika ada komentar dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing-sharing ilmu dan juga saling berbagi-bagi ilmu dan juga pengalaman. Dan untuk sobat tenisi yang mungkin sudah mengikuti kita dari awal video kita TNT, terima kasih, dan jangan lupa selalu share video kita agar teman-teman yang mungkin belum mengetahui atau belum menonton video-video TNT kita bisa tahu dan juga menonton video TNT kita, agar sobat-sobat yang belum lihat video TNT atau juga belum mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang ada di 994 bisa lebih update lagi. Dan untuk sobat tenisi yang mungkin ingin lebih update lagi mengenai 994, silakan follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook 994 Official agar sobat tenisi tidak ketinggalan info-info apa saja mengenai 994, tentunya updatean dan juga mungkin ada juga info-info barang-barang baru dari 994. Jadi untuk solder GVM T210 sekian dulu episode kali ini. Terima kasih, saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.